Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu, teman-teman semua sudah hadir di ruangan ini untuk memenuhi ajakan saya. Saya akan belajar berbagi praktik baik untuk menyelesaikan modul saya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional ya. Mungkin kita sudah tahu ya, sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di sekolah kita. Teman-teman sebelumnya itu sudah pernah tahu kan apa itu pembelajaran sosial emosional? Hubungan yang harus dibangun secara emosional antara murid dan guru. Boleh. Ada lain nggak teman-teman yang bisa ini menambahkan? Iya, Ibu Sas. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran untuk mengelola meregulasi emosi kita Iya, terhadap anak. benar ya. Mungkin yang kita tahu selama ini pembelajaran sosial emosional itu untuk mengelola emosi kita ya. Tapi di sini saya akan menyampaikan lebih lebih dalam apa itu pembelajaran sosial emosional ya. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bersama warga sekolah ya. Kemudian itu bisa kita terapkan nanti bersama siswa. Pembelajaran sosial emosional itu kompetensi sosialnya itu ada 5. Mungkin yang kita tahu hanya untuk mengelola emosi saja ya. Tapi yang pertama itu kita bisa dimulai dari kesadaran diri. Dimana kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami emosi, perasaan, dan nilai-nilai pada diri sendiri, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku atau sikap kita kepada siswa. Contohnya yaitu kita belajar mengenal diri kita dulu ya. Kemudian nanti setelah kita mengenal dan paham itu bisa kita praktekkan ke siswa. Kita belajar untuk mengenal diri siswa mulai dari hal yang positif maupun negatif ya. Itu dimulai dari kesadaran diri. Kemudian itu ya kompetensi sosial emosional tadi yang KSI itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian itu manajemen diri. Nah, manajemen diri itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi, perasaan, dan perilaku diri secara efektif, di mana kita dapat berbagi situasi keadaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa pandai-pandai mengelola emosi kita. Kita kalau dihadapkan dengan posisi pada saat kita masuk di kelas, itu suasana yang kita hadapkan dengan anak-anak itu berbeda-beda. Karena kalau kita sudah bisa mengelola emosi kita ya di depan siswa, itu otomatis kita akan mampu menghindari sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu hal yang tidak mungkin di luar kendali kita ya. Nah, jadi kalau kita sudah pandai mengelola emosi, jadi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar sekolah itu mampu kita handle ya. Kemudian kita tidak mudah menyerah. Dalam artian itu tadi, ketika kita dihadapkan dengan situasi apapun itu, baik tugas, baik itu terhadap siswa, kita mampu mengelola dan mampu tentang menyerah ya. Kemudian kita tidak mudah stres. Dalam artian kalau kita sudah bisa pandai mengontrol emosi kita tidak akan mudah stres menghadapi siswa ya. Yang pertama tadi adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri, dan yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu adalah di mana kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan dapat memberikan empati terhadap orang lain. Contohnya kita peduli ya, peduli dengan sesama. Kemudian kita lebih berempati kepada siswa, dalam artian kita tidak mempersulit siswa, kita lebih peka terhadap siswa ya. Kita bisa dan mampu berkolaborasi bersama siswa dengan kita harus peka dan berempati dengan sesama. Kemudian itu adalah keterampilan berelasi, di mana kita harus mampu untuk membuat atau mempertahankan hubungan sosial. Contohnya apa? Antara
kita dapat membangun antara rekan sejawat, kemudian bersama siswa berkolaborasi, ya. Kita mampu bergaul sehingga kita mampu membangun, ya, relasi kerjasama bersama siswa, bersama orang tua, kemudian dengan teman sejawat. Jadi kalau kesadaran sosial itu sudah tercipta, otomatis kita ya mampu menerapkan kesadaran emosional itu di sekolah. Nah, yang kemudian ini yang kelima itu adalah pengambilan keputusan, ya, keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan pengambilan keputusan bertanggung jawab itu adalah kemampuan kita untuk membuat atau memutuskan suatu hubungan sosial yang positif dan sehat, yang mampu menentukan pilihan yang akan diambil. Contohnya seorang pemimpin itu mampu bersikap adil dalam mengambil keputusan. Kemudian kita mampu adil terhadap siswa dan tidak membeda-bedakan siswa, ya. Mungkin dari penerapan kompetensi 5 KSE ini ada yang bisa ada yang belum paham? Ibu Miranda, paham ya? Jadi kita dalam menerapkan kompetensi pengelolaan emosional ini ada 5. Yang pertama itu kesadaran diri, ya. Kemudian manajemen diri. Yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Kemudian yang keempat keterampilan berrelasi, dan kelima itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini kita mampu menerapkannya, semua kita mampu menerapkannya di dalam pembelajaran. Kemudian ada tahap yang terakhir itu adalah mindfulness, ya. Mindfulness itu adalah, ada yang tahu mindfulness? Iya, sebelumnya. Nah, ini ya. Mindfulness itu adalah kesadaran penuh yang muncul di saat seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi seseorang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi seseorang. Nah, ini contohnya dapat kita terapkan ketika kita di dalam pembelajaran, baik itu di awal atau di tengah. Kita melakukan seperti ice breaking, melakukan penyegaran terhadap siswa. Kalau kami kemarin itu bisa diterapkan dengan mendengarkan musik-musik. Jadi sebelum pembelajaran itu kita melakukan mindfulness dulu untuk merelaksasi keadaan kita. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi kita merelaksasikan diri kita dulu untuk sejenak melupakan masalah-masalah yang terjadi. Jadi ketika kita dihadapkan di dalam kelas, kita mendengarkan, bisa kita ajak anak-anak dulu melakukan relaksasi dengan mendengarkan musik atau mengajak mereka melakukan permainan games, ya. Mungkin itu saja teman-teman. Ada yang bisa ditarik dari penjelasan saya ini? Ya, Ibu Sela. Ya, terima kasih Bu Ani, Ya, untuk materi yang disampaikan kepada kami selaku guru di sekolah ini. ya. Terima kasih untuk ilmunya dan juga pembelajaran terkait dengan sosial emosional. Berarti pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya mengenal dengan subjek Iya, saya betul. sebagai guru, tapi juga subjek ada 5 indikator. Iya, Yaitu yang pertama tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Jadi terima kasih untuk ilmunya dan juga sangat bagus presentasinya tadi. Kami juga dapat ilmunya. Terima kasih ya teman-teman, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, karena ini bisa kita terapkan nanti di lingkungan kelas bersama anak-anak, ya. Mungkin itu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.